Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina Rahayu dengan NPM 2175366, Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer 13.5.2 tentang Wireless Technology Exploration. Baiklah, di sini terdapat addressing table, yang dimana addressing table ini menyampaikan informasi mengenai device, interface, IP address, subnet mask, serta default gateway. Lalu kemudian di sini terdapat mode fisikal dari sebuah network atau sebuah jaringan, yang dimana physical mode ini terdapat corporate office, kemudian central office, lalu ada branch office, home office, serta coffee shop. Baiklah, pada aktivitas kali ini kita akan mencapai sebuah tujuan. Di part pertama ini kita akan mengeksplor wireless network. Kemudian di part yang kedua kita akan menambahkan konektivitas wifi pada sebuah room meeting. Di part yang ketiga ini kita akan menambahkan konektivitas dari wireless di sebuah coffee shop pada cellular dead zone. Kemudian di part yang keempatnya kita akan menambahkan konektivitas wireless untuk home office. Langsung saja kita masuk di bagian introduction. Di part yang pertama ini kita akan mengeksplor sebuah wireless network. In part 1, you will explore the wireless network and verify connectivity. Jadi di part yang pertama ini kita akan explore wireless network ini dan memverifikasi konektivitasnya. Step 1, explore the technology. Jadi kita akan explore teknologi yang ada di physical mode ini. In physical mode, you will notice that home city contains 5 different location. Jadi pada physical mode ini terdapat 5 lokasi, yaitu ada corporate office, kemudian central office, branch office, home office, serta coffee shop. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, how are the 4 office connect and what type of cable connect them. Jadi bagaimana 4 office ini dia bisa terhubung dan terhubung menggunakan kabel apa. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat corporate office ke central office ini dia terhubung menggunakan tipe kabelnya fiber. Kemudian dari corporate office ini ke branch office menggunakan, coba kita lihat, menggunakan kabel type-nya fiber juga. Nah, di sini ketika kita arahkan kursor kita ke kabel ini, dia akan menampilkan informasi mengenai source device-nya, kemudian destination device-nya, kabel line atau panjang kabelnya, kemudian ada tipe kabel yang digunakan. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, how are the LWAP connect to the network. Jadi bagaimana LWAP ini terhubung ke jaringan. Coba kita lihat di bagian corporate office ini. Ini LWAP nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 access point yang terhubung ya. Kita lihat terhubung menggunakan kabel tipe copper strike drawn.
navigate into the CO wiring closet. How are the cell towers connect to the central office server? Jadi di sini terdapat pertanyaan, bagaimana cell tower ini bisa terhubung ke central server? Kita coba masuk di bagian central office. Oke, di sini. Oke, ini dia. Jadi dari cell tower ini dia terhubung ke central office-nya menggunakan kabel bertipe koaksial. Nah, ini dia informasinya. Yang dari ini. Oke. Navigate to branch office. Notice that 5 LVAP are connect via copper cable to the branch suite. Jadi terdapat 5 LVAP ini yang terhubung menggunakan kabel bertipe copper ini, yang dia itu terhubung ke branch suite. Oke, langsung saja kita masuk di step yang kedua, verify connectivity. Verify connectivity, navigate corporate office. Jadi untuk verifikasi konektivitas, kita lihat dulu ke corporate office. Kita sudah masuk di corporate office wiring closet ini. Kemudian kita klik laptop. Ini dia laptopnya. Setelah kita klik laptop, kita masuk di bagian desktop. Setelah itu kita masuk di command prompt. Lalu kita akan ping IP ini, IP yang menuju ke branch office. Kita ketikkan ping 192.168.2.10. Request time out. Oke, di sini sudah reply, tandanya sudah terhubung. Kemudian kita cek lagi yang mengarah ke central office. Ping IP-nya 192.168.5.2. Apa ini? Oke, kita ping yang IP yang mengarah ke central office. Oke, kita enter. Kita tunggu hasilnya. Masih requesting out. Oke, di sini sudah reply. Tandanya top atau device dari corporate office ini dia sudah terhubung dengan central office. Oke, kita langsung masuk di bagian selanjutnya. Navigate to the home city, click the smartphone next to the cell tower. Oke, ini kita sudah di home city. Ini namanya home city ya. Kemudian kita klik smartphone ini. Oke, kita klik smartphone.
Setelah itu kita masuk bagian desktop, lalu kita ke bagian command prompt. Kita cek lagi konektivitas dari smartphone ini. Kita ping 172.16.1.1. ini IP dari Central Office. Kita enter. Oke, di sini sudah reply. Tandanya si smartphone ini dengan Central Office sudah terhubung. Oke, kita cek lagi yang ke Corporate Office Server. Ping 172.16.1.10. Oke, di sini masih requesting out ya. Coba kita ulangi lagi. Kenapa kau requesting out? Oke, nanti kita coba lagi ya. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, what are different physical connection used between smartphone and corporate office server? Jadi apa perbedaan koneksi dari smartphone ini dengan corporate office server ini? Perbedaannya apa? Oke, jadi dari smartphone ini dia terhubung ke tower ini. Dia menggunakan menara seluler. Kemudian dari corporate office ini terhubung ke tower. Kita lihat menggunakan kabel bertipe koaksial. Oke. Nah, dari corporate office ini ke central office dia menggunakan kabel fiber. Jadi perbedaannya terdapat pada device penghubungnya. Oke, lanjut kita masuk di part yang kedua. Di part yang kedua ini kita akan menambahkan konektivitas WiFi pada sebuah boardroom atau sebuah ruang meeting. Nah, pada part ini kita memiliki tujuan untuk menyediakan konektivitas untuk perangkat-perangkat yang ada di ruangan meeting tersebut. Oke, step 1, install new LabPT device to provide coverage for the new boardroom. Jadi kita akan install sebuah
LHPPT baru. Kita akan menginstal access point baru. Navigate to branch office. Kita masuk di branch office. Setelah itu klik and drag the access point inventory. Kita cari access point yang bernama inventory ini ya. Kita drag, kita masukkan ke kotak boardroom ini. Setelah itu klik the new access point. Klik new access point ini. Kemudian pada bagian modul ini kita lihat kita koneksikan. Sebentar, coba kita koneksikan. Kita coba setelah itu kita masuk bagian config, display name nya LAPPT, lalu kita di bagian global setting. Oke, kita tunggu, kita minta request IP baru. Coba kita percepat. Lumayan lama ya. Di bagian coverage ini kita ubah jadi 75.00. Ya, ini kita ubah sebentar, masih belum dapat IP ya. Oke, pastikan isi port statusnya on. Kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita coba akan menghubungkan branch suite ini dengan ini. Kita ke bagian ini.
koneksikan menggunakan cover strike through. Kita ke sini ke bagian wrap grand switch, lalu kita pilih yang F022. Oke, di sini gigabit internet 0. Oke. Langsung saja kita masuk di step yang kedua, verify connectivity. In the room, klik laptop. Oh, ini kita klik laptopnya, kita masuk di desktop tab, lalu di IP configuration. Oke, ini di IP configuration-nya kita coba minta IP baru, request IP address. Kita bisa percepat. Coba kita lihat. Oke, DHCP request successful. Jadi ini udah dapat IP baru dari DHCP. When the IP addressing is provided, you can verify connectivity. Jadi kita di sini akan coba cek lagi konektivitasnya. Kita ke command prompt, kita ping 192.168.2.1 IP dari default gateway-nya. Coba. Oke, di sini reply ya, tandanya laptop ini dengan network sudah terhubung. Kita print lagi yang kedua, 192.168.1.10 IP dari corporate server. Apakah sudah terhubung? Masih requesting out ya. Oke, di sini sudah reply, tandanya laptop ini dengan corporate server udah terhubung. Kita lanjut masuk di part yang ketiga, yaitu add wireless connectivity to a coffee shop. Jadi kita akan menambahkan konektivitas wireless pada sebuah coffee shop ini, yang dimana coffee shop ini dia berada pada cellular dead zone. Oke, pada di part yang ketiga ini kita itu memiliki tujuan untuk menyediakan layanan seluler untuk pelanggan dan untuk karyawan yang ada di coffee shop ini. Step 1, connect a new cell tower. Oke, kita ke home city. Setelah itu kita lihat cell tower ini. From the button toolbar, klik connection. Ini connection. Setelah itu kita pilih yang kabel koaksial. Mana kabel koaksial? Mana kabel ini? Nih, kita klik kabel koaksial. Kemudian connect the one, the coaxial interface on the klik central office. Kemudian central office closet ini
kita bagian table. Setelah table kita pilih central office server, lalu koaksial 3. Oke, kita hubungkan ke sini. Oke, setelah itu kita lihat tether a laptop to the smartphone. Jadi kita akan menghubungkan laptop dan smartphone ini. Kita masuk di coffee shop. Oke, di sini di coffee shop ini di atas meja terdapat device laptop dan smartphone. Yang device ini nantinya akan kita hubungkan ke network. Klik smartphone, kita klik. Setelah itu kita masuk bagian config, kita ke bagian interface 3G or 4G. Pastikan di sini port statusnya dia on. Lalu verify the smartphone has received an IP address. Oke, di sini sudah mendapatkan IP addressnya. Ini dia IP addressnya 172.16.100.1 dan ini subnet masknya. Kalau belum dapat, kita bisa klik DHCP refresh ini. Klik setting. Oke, di bagian setting ini default gateway. Oke, ini dia default gateway-nya juga udah dapat. Default gateway-nya ini di sini ada 172.16.1.1. Setelah itu Bluetooth-nya ini kita on kan ya. Kita enable, kemudian kita masuk di sini. Ini kita oke. Setelah itu coba kita masuk di laptop. Setelah kita masuk di laptop ini, kita ke bagian desktop. Kita masuk di Bluetooth ini. Kita statusnya kita on kan. Oke, ini di smartphone. Setelah itu kita klik pair, kita yes. Kita klik lagi smartphone-nya, lalu kita yang tether. Oke, sudah. Setelah itu coba kita ping. Kita cek konektivitasnya. Ping 172.16.1.1. Ini IP dari cellular gateway. Oke, di sini sudah reply, tandanya laptop ini dia sudah terhubung dengan network yang ada. Kita langsung masuk di part yang keempat. Di part yang keempat ini kita akan menambahkan wireless connectivity
pada home office. Nah, di part yang keempat ini kita itu akan mencapai sebuah tujuan, menyiapkan jaringan untuk akses nirkabel di sebuah rumah. Oke. Step 1, select and cable the device. Jadi di step yang pertama ini kita akan sebentar, Navigate City. Kita lihat di home office. Oke, ini dia. Kita akan menghubungkan dua perangkat ini. Klik connection. Kita klik connection. Kita pilih kabel copper strike through. Setelah itu kabel modem ini di port 1, kemudian di wireless router ini kita menggunakan gigabit ya, gigabit dari 1. Coba wireless router from the button to the operation cancel cable. Oke, kita kembali ke home city. Koaksial, kita klik koaksial. Setelah itu kita klik home office, lalu kita ke kabel modem port 0, kita tarik ke central office ini. Oke, warap GMTS koaksial 7. Oke, di step yang kedua kita akan mengkonfigurasi wireless routernya. Navigate to home office, klik wireless router. Home office, kita masuk di wireless routernya. GUI. Di GUI tab ini kita di bagian setup ya. Di bagian setup. Oke, internet connection type verify automatic configuration DHCP. Di sini sudah automatic configuration DHCP. Ini tidak perlu kita ubah. Oke, kita akan menyamakan konfigurasi pada setup ini sesuai dengan yang ada di task ini. Kita lihat IP addressnya 192.168.0.1, net masknya 255.255.255.0. DHCP nya sudah enable, sudah diaktifkan. Oke, starting IP address 0.100. Oke, 192.168.0.100. Maximum number of usernya 50. Oke. Setelah itu kita di bagian status, masuk bagian status. Di bagian status ini kita akan lihat connection wireless router shop tracing central office. Kayak ini ya. Recent message. Klik wireless tab. Wireless tab. Setelah itu dikonfigur 2.4 headset ini. SSID nya kita ganti ini Sweet Home.
kita enable sudah. Save setting. Oke, kita save setting. Setelah save setting, kita masuk pada wireless security ini. Pada wireless security yang 2.4 GHz ini, kita pilih yang WPE to personal. Iya, pas frasenya kita masukin my secure net, aduh kurang. Setelah itu kita save setting. Ini step yang ketiga, verify connectivity. On the table in front of couch, pick the laptop and the config tab. Press now. Coba kita lihat. Oh, di sini ada laptop ya. Kita masuk di laptop ini. Kemudian kita masuk di bagian desktop. Kita masuk di bagian config tab. Di wireless 0-nya. Oke, di sini udah. Ini SSID-nya kita masukkan home sweet home. itu PSG ini pas frasenya kita my secure net ini. Under IP configuration, laptop shop. Oke, di sini terdapat IP configuration, yang dimana IP configuration ini menampilkan informasi mengenai IP DHCP yang telah didapat 192.168.0.100 dan ini adalah subnet masknya. Oke, kita klik desktop lalu command prompt, kita cek ping 192.168.6.1. Ini adalah IP dari central office routernya. Oke. Oke, di sini ternyata masih request timeout. Coba kita ping yang lainnya. Ping 192.168.1.10. Coba kita ping, kita tunggu hasilnya.
masih tetap requesting out. Coba kita cek di IP configuration, kita minta IP baru. Kita coba, oke, tadi udah dapet ya. Oh, file masih ya. Coba kita ulangi. Kita percepat. Masih tetap file. Kenapa ini? Masih tetap file. Coba kita di bagian sini. Bagian config-nya. Enggak sih. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.